Nggak tahu apa yang yang mau dia laporkan itu nggak pernah gitu. Pernah ya. Nah itu, jadi kalau begitu kan kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi namanya P3SPS. P3SPS ini adalah turunan dari Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh KPI, KPI pusat. Tetapi itu hasil dari koordinasi dengan KPI daerah di seluruh Indonesia. Di Indonesia, se-Indonesia ya, berarti ya? Ya, jadi P3SPS itu kira-kira kitab suci-nya lah, dalam tanda petik ya, kitab suci dari lembaga penyiaran yang harus dipatuhi dan dipedomani oleh seluruh lembaga penyiaran, seluruh insan penyiaran, pengelola dan sebagainya. Sesuai atau tidaknya dilihat dari pedoman dari pedoman P3SPS. P3SPS itu secara umum dan secara rinci mengatur hal-hal yang terkait misalnya dengan perlindungan terhadap anak dan remaja. Jadi P3SPS itu lebih kepada perlindungan terhadap anak dan remaja. Kenapa? Karena anak dan remaja adalah masyarakat, unsur masyarakat yang sangat rentan untuk melakukan imitasi, meniru terhadap program-program siaran tidak sehat. Tayangan itu, siaran ya. Ya, kemudian di situ juga misalnya mengatur tentang bagaimana batasan adegan kekerasan, seksualitas, kemudian ada batasan tentang lirik lagu dan video klip yang tayang di lembaga penyiaran, kemudian batasan tentang program siaran horor, mistik, supranatural dan sebagainya. Jadi cukup banyak ya? Banyak. Jadi program-program film yang misalnya ada hantu-hantunya itu juga harus patuh kepada P3SPS. Iya. Ada stasiun televisi yang khusus hantu horor banyak. Ya, ada. Tapi nggak ada yang mengadukan, nggak ada ya. Kalau yang terawasi misalnya jadi temuan selama 2020 dan temuan KPI itu jadi pelanggaran itu lebih banyak memang kita mendapatkan dari temuan dari tenaga pemantau. Tenaga pemantau. Ya, dari tenaga pemantau kan di KPI itu yang TV yang lokal berjaringan yang 16 buah itu, yang 16 itu dipantau secara real time dan secara monitoring dengan alat pemantau. Jadi misalnya yang Jadi bukan orang yang mantau mempelototi televisi itu kan? Ya, yang real time memang dipantau langsung. Dipantau langsung. Ada tenaganya. Ada 21 orang tenaga kita. Wah, banyak juga. Pemantau aja. Itu jadi tenaga tetap itu. Bukan kontrak di KPI gitu. Kontrak di KPI. Tapi tiap hari kerjanya melihat televisi aja. Ya. Tapi yang program tengah malam itu dia kan terekam dengan alat kita. Nah, besok paginya baru dikeluarkan. Oh, baru dianalisa. Jadi pemantau KPI itu kalau dilihat sama-sama menonton dengan masyarakat biasa. Tapi bedanya dia menonton pakai memahami P3SPS. Iya. Kalau kita menonton kan nada suka senang dewa gitu kan. Iya, apa yang senang mengembirakan aja gitu kan. Tukar-tukar channelnya gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau pemantau kita memantau itu dengan sedang memantau itu bila TV itu sedang memikirkan apa yang dilanggar program ini dari P3SPS. Iya. Nah itu. Cuma satu TV aja yang boleh dilihat. Jadi itu per detik itu dilihat. Setiap detik ya. Setiap detik. Tapi hanya program lokal. Program lokal. Ya, kalau sebuah program nasional itu 24 jam tidak mati-mati TV. Oh iya, kalau yang nasional berarti yang nasional juga yang mantau. Oh iya. Pusat itu sama juga dipelototin setiap waktu. Oh, kalau cuma 2 jam, apalagi siarannya kurang, ya nggak terlalu berat. Ya, jadi makanya dia ada shift dia. Oh, ada shift. Nanti kan programnya misalnya kayak TVRI itu kan sore. Ganti lagi orangnya. Padang TV nanti dia mulai dari pagi sampai siang, ada pula malam nanti. Sudah dibagi apa aja orang itu.
Iya, iya. Termasuk juga TVRI. Selain soal siaran daerah tadi nggak ada yang signifikan yang menjadi temuan? Yang temuan itu yang paling banyak itu adalah pelanggaran terkait kalau di awal 18 dulu itu ada seksualitas ada. Kemudian adegan kekerasan terhadap anak. Kemudian yang terakhir itu di program berita yang paling banyak itu adalah menayangkan orang yang sedang mengkonsumsi rokok. Oh, gitu. Kalau di program berita itu yang paling banyak. Di berita itu banyak. Ya. Kalau kasus anak itu misalnya baru-baru ini ada di desa satu stasiun kita, TV berjaringan, itu misalnya menayangkan ada anak di bawah umur yang sedang mencuri kotak amal, kemudian dipukuli bersama-sama oleh masyarakat. Dan itu ditayangkan? Nah, itu ditayangkan secara vulgar. Langsung kita berikan sanksi tertulis. Oh, sanksi tertulis. Ya, ada juga sebelumnya yang seharusnya itu kan di-blur itu, disamarkan. Namanya tidak boleh nama asli gitu. Sebelumnya ada PSK yang diduga anak di bawah umur. Jadi ada narasumber yang menanyakan langsung kepada oknum anak di bawah umur ini, tidak di-blur. Tidak di-blur ya. Padahal posisi itu PSK. Oh iya. Ini kan secara psikologi merusak. Bisa dikategorikan korban lah kalau di bawah umur. Ya. Jadi diwawancarai tanpa disamarkan namanya, kemudian tanpa diblurkan wajahnya. Sudah berapa banyak surat tegurannya dikeluarkan KPI? Kalau sejak 2020, kalau tidak salah itu sampai selama 2020 itu sampai 15 kalau nggak salah. Sampai 15. Tapi kalau sejak awal 2021 itu kalau tidak salah ada sekitar sampai kemarin saya masih ada tangan itu radio. Oh, radio. Kalau radio itu kebanyakan pelanggaran lagu. Lagu ya. Jadi radio ini. Kalau radio kita punya berapa di Sumatera Barat? Sekitar 60-an. 60-an. Jadi 2021 ini sekitar 7 sanksi yang telah kita berikan. Sampai bulan Maret ini ya. Bulan Maret ini. Banyak juga yang terakhir itu banyak radio. Di awal-awal TV dulu ada 3, kemudian terakhir ini ada 4 radio. Yang sebelum-sebelumnya ada ya enggak? Misalnya program yang dihentikan ada? Oh, belum ada. Karena kebetulan biasanya program yang dihentikan itu kalau dia sudah sanksi yang kedua kali dan melanggar lagi yang sudah ketiga kali baru kita hentikan. Hentikan itu sifatnya dia tidak permanen. So, misalnya 15 hari tidak boleh tayang. Tergantung nanti KPI melihatnya kadar kesalahannya seperti apa gitu. Karena bisa jadi kan nanti dikasih surat peringatan, nah, terima aja terus menerus kan. Nggak ada dampaknya kan. Ya. Jadi ada semacam penghentian sementara. Ada penghentian sementara. Ada yang permanen. Biasanya kalau udah yang kedua itu kita panggil dan buat perjanjian tertulis pakai materai. Dengan langsung dengan direkturnya. Oh begitu. Ya. Kalau dilanggar juga baru bisa penghentian program. Penghentian program sementara. Ya, sementara. Tapi yang permanen nggak ada. Yang permanen nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk radio, Bang Andi, Ketua, tadi ada sekitar 60-an ya? Ya, 60 radio. Teknis pemantauannya, pengawasannya gimana? Ini yang kita siapa? Saya jujur ini. Banyak itu kan. Saya jujur ini kalau pemantau radio memang masih yang kita pantau langsung itu di Kota Padang dulu. Ada 13 lembaga penyiaran swasta dan publik RRI ya. Yeah. Radio yang kita langsung pantau, kita dengar dan itu terekam di alat monitoring kita. Iya. Jadi baru 13 ini. Jadi artinya 13 ya? Ya, kalau ada temuan di radio itu pasti yang radio dari Padang. Yang dari Padang. Sementara ada memang ucapan-ucapan yang agak negatif dari teman-teman di Padang. Karena sampai sekarang KPI belum memantau radio yang ada di luar Kota Padang. Pada jumlahnya lebih banyak gitu. Pada jumlahnya lebih banyak ya. Tapi yang di luar Kota Padang ini memang kita berharap partisipasi masyarakat. Karena kan mereka punya pendengar. Mereka punya ada masyarakat yang cukup jadi kita lebih banyak sosialisasi seperti itu. Tapi mudah-mudahan 2021 ini kita di perubahan mengajukan untuk pembelian alat untuk luar Sumatera Barat. Luar Sumatera Barat. Ya.
alatnya ditempatkan di Padang, tapi bisa mengawasi yang di luar Dia nanti Padang. terkoneksi nanti dengan pakai jaringan internet kan. Alatnya nanti bisa jadi misalnya untuk daerah Bukit Tinggi, misalnya Padang Panjang, Payakumbuh apa bisa ditaruh di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Butuh satu tenaga di situ berarti. Untuk Kayaknya nggak cuma alat. cuma saja. alat merekam aja. Mungkin kita tumpangkan di Dinas Kominfo atau apa. Oh gitu. Iya. Karena saya pikir itu rumit juga kan. Satu daerah itu ada 1, 2 atau 3 radio di betul. situ gitu kan. Bagaimana ngawasi cukup banyak kan. Kalau kemarin kan saran dari Pak Gubernur, radio yang di luar Padang itu, KPI kerjasama saja dengan Dinas Kominfo gitu. Oh kerjasama saja. Tapi kan teknis itu yang harus kita apa? Karena Kominfo kan punya apa juga tupoksi yang berbeda. Kalau bahasa apa aja, kalau lama tambah lo kan radio itu konsekuensinya anggaran gitu ya. Tambah anggaran lah. Nah, gitu. Biasalah gitu kan. Minta lo anggaran ke KPI kan. Iya, ya. Tapi yang selain itu apa saja yang menjadi temuan kalau untuk radio ini kan siaran orang mendengar gitu kan. Ya. Apa dia kan saja? audio. Nah, jadi yang banyak itu ya lagu itu. Lagu. Jadi kebanyakan lagu berbahasa asing. Saya melihat teman-teman radio ini Memang tidak boleh berbahasa asing. sebenarnya dibatasi, bukan tidak boleh, dibatasi yang berbahasa asing, yang berkonten atau bermuatan cabul atau seks. Itu ada juga. Itu yang paling banyak pelanggarannya. Oh itu yang paling banyak. Ya itu yang paling banyak. Jadi Berapa kan persen? kayaknya radio ini teman-teman di radio ini mungkin oknum ya sebagian. Iya. Asal ada lagu, misalnya kan dia buat tuh, misalnya jam 2 sampai jam 3 lagu barat misalnya. Iya. Kan main putar aja mereka apa. Iya. Kan nggak tahu isi lagunya apa. Iya, iya. Nah, jadi kita kan ada tenaga pemantau yang memang cukup bagus bahasa Inggris ya. Itu kita fokuskan dia memantau lagu-lagu barat. Jadi hampir di Padang itu setiap hari ditemukan pelanggaran itu. Oh, hampir setiap hari. Hampir setiap hari ditemukan pelanggaran itu. Jadi rasanya kalau kita bikin surat cinta terus, rasanya mungkin nggak apa juga gitu. Terus kan. jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya, pertama dulu kita sudah pernah. Jadi di radio itu ada namanya MD. MD. Iya. Jadi musik director. Jadi ada staf radio itu yang mengatur tentang musik itu. Jadi maksudnya kalau radio mau merilis, radio itu punya list lagu yang akan ditayangkan. Nah, karena mereka yang punya kewenangan untuk merilis lagu itu dan menayangkan itu, maka itu sudah pernah kita panggil. Tapi setelah itu ternyata ya mereka udah janji kami akan taat patuh dengan apa yang diapakan KPI dan sebagainya. Hampir ditemui di semua radio yang ada di Padang. Sebenarnya tidak semuanya tapi ada beberapa 1 bulan terakhir ini ada beberapa radio lah yang kita temui. Memang lagunya beda-beda, tapi rata-rata lagu versi barat Amerika semua. Jadi saya lihat asumsi kami ini ya mungkin pertama MD yang saya sebut tadi musik director itu mungkin tidak berjalan maksimal dalam rangka memilih lagu-lagu yang baik untuk bisa ditayangkan. Kita tidak melarang, tetapi dibatasi. Jangan di masa jam anak-anak masih mendengarkan, gitu. Boleh di atas jam 10 malam. Jam 10 malam. Ya, soal ini kita sudah merilis sebenarnya beberapa lagu sudah kita edarkan, dilarang. Kemudian ada kata-kata kunci Jadi jauh-jauh sebelum hari sudah kita cegah. Bahkan banyak juga yang dilanggar lagu yang kita list itu, yang kita edarkan itu. Kalau lagu yang sudah kita edarkan itu kemudian ditayangkan, itu kadang kita nggak ada lagi membahas di playlist itu, karena langsung kita beri sanksi, karena lagunya sudah kita edarkan. Ada yang seperti itu? Ada beberapa radio. Sanksinya seperti apa? Sanksinya tetap sanksi tertulis. Satu, kemudian kalau ada pelanggaran lagi di program yang sama, maka sanksi tertulis 2. Kalau ketiga masih ada lagi, maka kita hentikan program itu. Tapi belum ada sampai pengen. Belum ada sampai sekarang. Termasuk televisi ya?
termasuk televisi. Berarti hasil evaluasi dari KPI gimana? Masih di batas aman kah penyiaran di Sumatera Barat? Saya lihat kalau dari segi kualitas sudah mulai ada kemajuan. Misalnya kualitas program siaran sudah ada keberagaman konten misalnya, tapi masih ada yang mengulang-ulang. Kemudian ini mungkin di 2020 kita kemarin itu kan tidak sempat karena COVID, sempat melakukan literasi pada masyarakat, termasuk juga memberikan sosialisasi kepada lembaga penyiaran TV dan radio. Karena COVID kemarin, anggaran kita lebih banyak ke kegiatan edukasi kesehatan masyarakat saja kemarin. Bersama dengan KPI, Satgas COVID dan ID kemarin kita. Tahun 2021 apa rencana KPI? 2021 kami merencanakan memperkuat lagi program-program literasi kepada masyarakat, karena kan sudah mulai ya ada kegiatan yang menghadirkan orang banyak, sudah boleh, tetapi tetap memakai protokol kesehatan dalam jumlah terbatas. Yang kedua, kita ingin memfokuskan diri mengevaluasi program lokal. Dan ada juga wacana dari tahun kemarin, bagaimana kemudian kalau seandainya pemerintah provinsi dan KPI, DPRD sepakat kita buat peraturan daerah tentang program siaran lokal. Jadi karena kan kita ada karakteristik sebenarnya yang berbeda dengan daerah lain. Saya lihat di Jogja ada, di Bali ada perda-perda seperti itu. Misalnya lembaga penyiaran dilarang, ya di samping ada P3SPS yang sudah nasional dan berlaku umum, ada buatan-buatan lokal. Misalnya seperti tadi, Jo, ada kalau di Jakarta biasanya host memakai baju tank top atau baju agak minim lah ya. Agak minim, boleh aja. Menurut selera orang Jakarta. Tetapi kalau datang dari Minangkabau di Sumatera Barat yang punya filosofi dan bahasa Sara itu, tentu ada tidak bisa kita samakan. Di TV pusat misalnya ada film sinetron anak-anak muda yang kemudian kadang berciuman mungkin biasa aja kalau di Tapi menurut saya kalau di Sumatera Barat rasanya tidak bagus gitu. Nah, ini kan berarti harus ada aturan-aturan khusus yang kita buat ini. Dan itu perlu adanya perda. Perlu ada perda. Kemudian sudah ada usulan ke situ ya? Sudah ada usulan, bahkan dalam tahun ini kita sudah masukkan di anggaran akan membawa anggota DPRD Komisi 1 melakukan studi tiru ke daerah Yogyakarta itu. Jogja sudah punya berarti? Jogja sudah punya. Jadi bagus misalnya ada pengaturan, saya lihat itu, ada pengaturan tentang video klip lokal. Kan ada lagu-lagu Minang gitu. Lagu-lagu Minang kan banyak video klipnya itu. Ada dulu Seberang Sabwe. Liriknya itu betul-betul melanggar vulgar. Iya. Padahal lucu mendengar ada lagu Corona Kalera. Belum pernah. Nggak tahu. Ada seperti itu. Di YouTube udah ada itu, lagu Minang. Lagu Minang. Nah, kemudian kami waktu itu konferensi pers dengan media supaya lagu itu tidak boleh ditayangkan di lembaga penyiaran. Jadi Corona itu Kalera katanya. Nah, itu Kemudian ada juga lagu-lagu yang kalau sekarang kan banyak di YouTube ya. Iya. Contohnya lagu ada kalau Akau Waang itu kalau di bahasa Minang kan bisa biasa aja sebenarnya. Tapi kalau sudah kepada anak-anak itu rasanya nggak pantas lagi gitu. Sudah agak kasar, ada cacian makian. Jadi ada kesantunan berbahasa lah di situ. Kesantunan berbahasa. Kemudian dari segi berpakaian, orang bilang janjinya misalnya tentang doa mande, doa ayah, masa dia berpakaian pakaian bilin. Iya. Bukannya pas itu adalah berpakaian tidak sesuai antara nyanyi dengan pakaiannya. Berarti itu nantinya akan dimuat itu akan kita coba. Kemudian kita mencoba untuk mensistematiskan program secara lokal. Kalau misalnya kewajiban itu ada 2 jam, mungkin 2 jam itu kita atur. Diatur. Harus ada program berita. Iya. Misalnya untuk lokal.
Ya. Harus ada program edukasi untuk lokal. Iya. Harus ada iklan layanan masyarakat untuk lokal. Iya. Nah, itu yang saya lihat di Jogja itu. Minimal kalau 2 jam, setengah jam lah. Ya, kan? setengah jam. Setengah jam berita, setengah jam program gitu. Ya, agar program itu kan bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Barat. Iya. Kalau berita program yang disyuting itu di Lampung, di Jawa Tengah ditayangkan di Sumbar itu apa? Iya. Kan nggak ada apanya, nggak ada untungnya bagi masyarakat kita. Pastinya kan ada program-program edukasi tadi lah. Ya, ya. Oke, Bang Ketua, terima kasih atas kehadirannya di Andalas TV. Semoga ini bermanfaat. Ya. Selamat hari penyiaran besok ya, hari Kamis ya. Hari Kamis besok. Hari Kamis besok. Harsiarnas singkatannya, Harsiarnas. Harsiarnas. Ya. Hari Penyiaran Nasional. Ya. Dan semoga program-program yang akan dirancang, bukan yang akan dijalankan 2021 ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, masuk Perda tadi ya. Ya. Ya menarik juga tuh Perda gitu kan. Biar ada muatan lokalnya dan biar program lokal itu lebih tersistemati dan terprogram. Termasuk sedikit lagi kita akan bersinergi juga dengan media. Dengan media. Ya, nanti akan ada program kita dengan media, kemudian yang membentuk komunitas jurnalis yang peduli dengan siaran sehat. Iya. Jadi nanti supaya kita punya backup juga, jurnalis memberikan masukan-masukan. Ini di luar jurnalis TV misalnya apa aja maksudnya? Oh gitu. Kalau jurnalis TV kan menjadi sasaran yang kalau orang yang akan diawasi ya. Nah mungkin dia apa kan? Itu. Tapi cukup bagus gitu. Dan kita juga siap ini untuk menjadi partner dari KPI. Termasuk kita kan sering juga kasih pelatihan untuk anak-anak sekolah di daerah-daerah. Mana tahun nanti bisa digandeng KPI nanti kan. Insya Allah. Sebenarnya kok sejak 2020 banyak itu kita bikin kegiatan, tapi karena COVID itu udah apa semua. Jadi kita mau kalau bisa ada rutin kongko-kongko dengan media, jurnalis, memberi masukan tentang siaran, pengawasan siaran misalnya, apa yang bagus saja untuk siaran lokal. Karena kalau orang jurnalis ini kan dia menguasai lapangan dia, lebih banyak tahu di lapangan gitu. Mana yang bagus yang bisa untuk ditayangkan gitu kan. Karena nggak semua jurnalis juga menguasai lapangan. Ada juga jurnalis yang nggak menguasai lapangan. Ada juga. Ada yang abal-abal ada ya. Iya, itu mungkin perlu juga edukasi untuk teman-teman. Gitu. Ya betul. Nah, terima kasih Ketua atas kehadirannya. Jangan pernah Jera datang ke sini. Siap. Kalau bisa 1 bulan sekali datang ke sini. Siap. Kalau terutama ada topik-topik lain dan isu-isu lain yang perlu kita berbincangkan dan kita sampaikan kepada kerabat Andalas TV. Iya. Saya terima kasih juga. Terima kasih juga setelah diundang ke sini. Walaupun perdana ya mudah-mudahan kita bisa sinergi dan ke depan Andalas TV ini sebagai TV streaming bisa lebih mantap ke depan, lebih eksis. Amin. Terutama programnya harus mengedukasi ya. Ya, mengedukasi. Edukasi dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya, siap. Terima kasih Ketua. Sama-sama. Para kerabat Andalas TV, demikian bincang kita dengan Ketua KPID, Fendi Sikumbang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.